wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita sudah berada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan pelajaran. Namun sebelum lebih jauh kita melaksanakan kegiatan pelajaran, agar kita diberi kelancaran ya dalam melaksanakan belajar, kita awali dulu dengan membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya Rabbal. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di lingkungan sekolah yang cukup indah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah mengunjungi salah satu kebun ya, dan kita sudah belajar di sana. Sekarang kita belajar di lingkungan sekolah ya, kita langsung akan mengidentifikasi mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dan tentu ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa tumbuhan itu memiliki manfaat atau tidak? Memiliki manfaat atau tidak? Iya, kebayang ya kalau misalkan kalian nggak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Nggak bisa makan karena tumbuhan sumber makanan. Terus nggak bisa apa lagi? Nggak punya pakaian karena ya pakaian yang kita pakai juga bersumber dari tumbuhan. Nah, jadi kita negara Indonesia karena negara yang biodiversity-nya cukup tinggi, kita patut syukuri dan patut menjaga keanekaragaman hayati atau kekayaan alam tumbuhan di negara kita. Ini di sini kalau kita lihat lingkungan sekitar kita ini tentu banyak tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di sekolah maupun di lingkungan kita di rumah ya. Karena tadi tumbuhan bisa menjadi sumber makanan, bisa menjadi sumber bahan pangan, termasuk rumah kita juga kan dulu rumah dari mana sih kayu itu? Dari tumbuhan. Jadi sumber pangan, sumber sandang, dan juga sumber papan. Nah, sekarang setelah kalian belajar kemarin merancang pengamatan tumbuhan, sekarang kalian tentunya sudah mengetahui tumbuhan berbiji itu ya, dari hasil diskusi, dari hasil membaca buku teks. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk mengenali tumbuhan itu? Mengenali namanya, mengenali bagian-bagiannya, atau mengenali atau mengelompokkannya, bagaimana caranya? Coba Yuni menurut Yuni, bagaimana cara mengenali tumbuhan atau mengelompokkan tumbuhan? Gimana caranya? Dan oke, jadi mengidentifikasi akar, batang, dan mengapa yang diidentifikasi akar, batang, dan daun? Jani, coba tahu nggak jawabannya apa? Kenapa sih yang diidentifikasi akar, batang, dan daun? Nah, betul, karena akar, batang, dan daun adalah bagian utama dari tumbuhan. Nah, kalau bagian utama tadi akar, batang, dan daun, adakah bagian yang lain yang ada di tumbuhan? Coba Wisnu, ada nggak? Apalagi? Bunga, selain bunga? Buah, selain buah? Itu lagi apa? Yang di awal tuh, awal pertumbuhan sebelum jadi pohon, jadi apa dulu? Bukan tunas, jadi biji dulu ya. Jadi bagian utama apa tadi teh? Akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian tambahannya ya, ada bunga, ada buah, dan juga ada, ingat ya, bagian tambahannya bunga, buah, dan juga, nah itu ya cara mengenali, cara mengelompokkannya berdasarkan bagian-bagian yang tadi. Nah, sekarang kita akan tindak lanjuti karena kalian sudah merancang pengamatan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti kalian akan melakukan kegiatan pengamatan. Bapak harapkan kalian dapat mengidentifikasi tumbuhan berbiji dan dapat mengelompokkannya dengan cepat ya. Jadi itu tujuan pembelajaran. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ya ke tahapan pembelajaran berikutnya. Karena kalian sudah berkelompok, sudah punya kelompok, dan sudah punya rancangannya. Berikutnya silakan kalian melengkapi data tumbuhan yang belum diamati, yang tumbuhan tersebut ada di lingkungan sekolah ini. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar
mencari tumbuhan tersebut yang sudah kalian tentukan, kemudian dilakukan identifikasi. Ya, silakan dimulai 20 menit dimulai dari sekarang. Baik, sekarang kita akan lakukan kegiatan presentasi karena kalian sudah mengamati, sudah mengidentifikasi, sudah mencatat di lembar kerja, dan juga kalian sudah melakukan diskusi, mencari referensi mengenai tumbuhan yang kalian amati. Berikutnya Bapak kasih kesempatan untuk kelompok ini dulu lah, kelompok ini silakan untuk menyampaikan hasil pengamatan tumbuhannya. Silakan berdiri. Beri tepuk tangan dulu buat Muhammad Farhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Sapari, perwakilan dari kelompok 3, dan saya akan mempresentasikan tentang tumbuhan berbiji dalam kurung spermatophyta. Ya. Bahannya yaitu tumbuhan jambu, mangga, pepaya, dan pinus. Langsung ke ininya, langsung ke tabel hasil pengamatannya. Bagaimana dia hasil identifikasinya? Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 3, bahwa jambu biji memiliki ciri-ciri daun, yaitu memiliki daun tunggal, pertulangan daun menyirip, dan bentuk daun lonjong jorong. Dan ciri-ciri batang jambu biji yaitu permukaan batang licin dengan lapisan kulit yang tipis dan mudah terkelupas. Bila kulitnya dikelupas akan terlihat bagian dalam batang yang berwarna hijau. Akar dangkal. Kulit batangnya keras, namun pada bagian batang permukaannya memiliki tekstur yang halus, mudah terkelupas dan berwarna coklat. Buahnya berbentuk bulat atau bulat lonjong, dengan kulit buah berwarna hijau saat muda dan berubah kuning muda mengkilap setelah matang. Jenis tumbuhan mangga. Daunnya memiliki daun yang menyirip, berwarna hijau dan melebar panjang dengan ujung yang runcing. Batang memiliki ciri-ciri tegak besar, keras dan kuat. Tekstur kulit pada pohon mangga cenderung tebal dan kasar. Akar berjenis tunggal, memiliki karakteristik yang sangat kuat dan panjang. Bijinya berkeping 2. Oke. Ada yang mengamati tumbuhan jambu biji sama mangga? Ini mangga ya? Jambu biji nggak ada? Jambu biji sama yang diamatinya? Ada perbedaan nggak? Sama. Hasilnya sama. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Baik, berikutnya kelompok ini nih. Silakan perwakilannya untuk menyampaikan apa saja yang diamati dan disampaikan langsung hasil identifikasinya. Beri tepuk tangan dulu buat kawan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil pengamatan kami. Jenis tumbuhan 1, salak. Ciri-ciri tumbuhan tersebut: daunnya majemuk menyirip, berwarna hijau tua, pelepah dan anak daun berduri panjang, tipis dan banyak.
Batangnya cenderung kering dan tertutupi oleh pelepah daun yang tersusun rapat. Akar tanaman salak berakar serabut. Penyebaran akar tidak luas dan mudah rusak jika kekurangan air. Buah berbentuk bulat dengan ujung runcing. Biji salak berkeping satu. Dan buah salak tersusun atas tandan terletak di atas punggung pelepah daun atau di ketiak pelepah daun. 2. Pohon kelapa. Daun kelapa menyirip dengan warna hijau, mengkilap, tumbuh mencapai 2-6 meter, mempunyai tandan bunga bercabang yang tertolak di ujung daun. Batang kelapa berdiri tegak dan tidak bercabang dan dapat tumbuh mencapai 10-14 meter. Akar kelapa serabut, tidak tipis serta berkayu, berkerumun macam bentuk bonggol, adaptif pada tempat berpasir pantai. Buah kelapa berbentuk bulat dan mengandung air di dalamnya. Juga mempunyai cangkang yang lurus. Biji kelapa ada di bagian paling luar yang tipis dan berwarna coklat. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Sony. Pak, so, silakan. Catat baik-baik pertanyaannya. Mengapa Ya. batang pohon jambu jika kita naiki licin dan kulit batangnya mudah terkelupas? Ya, jadi katanya kenapa batang Batang pohon jambu jika dinaiki licin. itu permukaan dari batangnya itu licin katanya. Kalau kita naiki kemudian suka terkelupas. Nah, ini berarti dari hasil pengamatan memang ditemukan kondisi dari jambu batang jambu biji seperti itu. Oke, baik, itu ya. Berikutnya ada yang sudah punya pertanyaan? Ya, silakan. Mau disampaikan kemana? Jangan ke kelompok 4. Yuk. Ya, kelompok ini. Catat baik-baik. Pertanyaannya apa? Silakan. Kenapa batang tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup, contohnya mangga atau jambu biji memiliki kambium pada batangnya? Oke, itu. Jadi kenapa pada tumbuhan Angiospermae atau yang berbiji tertutup itu batangnya ada pembuluh kayu atau ada kambiumnya? Ya. Udah dipahami pertanyaannya? Udah dipahami? Bagaimana jawabannya? Apakah tumbuhan jambu termasuk tumbuhan monokotil atau Ya. dikotil? Ya, Jawabannya jawabannya? dikotil atau berkeping dua. Kenapa? Coba sebutkan. Karena batangnya memiliki kambium dan juga keras. Terus, apalagi ada nggak ciri yang lain? Akar Akarnya gimana? tunggang, Terus apanya lagi? Apakah struktur bunganya? Diamati nggak bunganya? Mungkin lagi nggak berbunga ya, jadi nggak bisa diamati. Oke, katanya jawabannya adalah dikotil. Ya, dengan ciri tadi. Lihat dari batang kayunya itu berkambium, karena yang dikotil biasanya berkambium. Yang tidak berkambium, yang tidak memiliki batang kayu itu biasanya monokotil. Contohnya apa? Jagung berkayu nggak? Nggak ya. Padi monokotil dikotil. Monokotil kan tidak berkayu. Termasuk rumput juga sama ya. Rumput juga. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok IPA yang sedang menjawab. Baik, selanjutnya sesi diskusi tanya jawab kita sudah selesai ya. Nah, Bapak berikutnya mengingatkan tahapan berikutnya adalah kalian membuat laporan kegiatan pengamatan yang sudah kalian amati dengan ketentuan metode ilmiah yang sudah kalian pahami ya. Jadi bikin laporannya berdasarkan media yang kalian bisa sesuai dengan sistematika pelaporan. Dan juga ingat ada pertanyaan diskusi mengenai bagaimana perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil, perbedaan dari tumbuhan gimnospermae dan angiospermae. Nah, itu dijawab pertanyaan diskusinya ya di laporan yang akan kalian buat. Dan sekarang di akhir, sebelum diakhiri, kalian harus merefleksikan dulu hasil kegiatan pembelajaran kali ini ya. Terutama nih, yang pertama, dengarkan dulu ceritanya. Ini berbagai jenis tumbuhan telah memberikan manfaat bagi manusia ya. Kita paham ya bahwa bahwa tumbuhan telah memberikan manfaat bagi kita ya. Nah, sekarang tumbuhan menyediakan makanan, baju, obat-obatan, dan oksigen. Walaupun telah memberikan banyak manfaat, keberadaan tumbuhan semakin terancam dan kurang diperhatikan. Banyak wilayah hutan yang telah dirusak,
hutan sebagai penyedia oksigen ditebang dan dibakar tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkan. Nah, sekarang pertanyaannya nih yang harus kalian catat. Yang pertama, bagaimana kalian bersikap untuk melestarikan tumbuhan? Dari pertanyaan permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana kalian bersikap untuk melestarikan tumbuhan? Dan yang kedua, rumuskan langkah nyata yang dapat diterapkan di sekolah dan lingkungan sekitar. Jadi dengan kita mempelajari tumbuhan melalui kegiatan pengamatan, Bapak harapkan ada kesadaran mengenai bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan juga bagaimana kalian memiliki langkah-langkah nyata yang diterapkan di sekolah dan juga lingkungan untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Nah, baik, itu untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Ada 2 tagihan tugas ya, laporan dan juga refleksi yang perlu kalian kerjakan. Laporan secara kelompok, untuk refleksi secara individu ya. Dan Bapak akan memberikan uji pemahaman konsep nanti menggunakan kuisis ya. Jadi nanti akan mengadakan penilaian konsep melalui kuisis. Ya, so silakan. Saya menjadi, setelah saya belajar hari ini, saya menjadi satu orang aja perwakilan satu orang. So. Dari pembelajaran hari ini saya bisa mengetahui apa alasan dari kenapa batang tumbuhan angiosperma itu memiliki kambium. Yang lain terus? Mengetahui jambu itu tumbuhan monokotil atau dikotil. Padi itu batangnya berkambium atau tidak. Terusan suasana sore hari cocok untuk belajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ipa. Silakan. Berikutnya yang mau mengulang testimoni. Dari pembelajaran hari ini saya menjadi lebih mengenal tentang tumbuhan berbiji. Terus badan saya menjadi lebih segar karena mata saya melihat tumbuhan yang sudah hijau. Lalu mengenal klasifikasi spermatophyta dan memperluas ilmu pengetahuan terutama di bidang biologi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita, senantiasa diberikan kelancaran ya. Untuk uji pemahaman konsep nanti akan Bapak share link untuk kegiatan uji pemahaman tersebut melalui kuisis ya. Disiapkan saja untuk gadget dan juga kuota. Baik, alhamdulillah sambil dirapikan, sambil beres-beres, kita akhiri dulu dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Jangan lupa tugas laporannya dan juga tugas refleksi, tugas laporan, tugas kelompok, tugas refleksi, tugas individu ya, diselesaikan dan dikumpulkan di pertemuan ini. Baik, kita akhiri juga dengan mengucapkan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada hal yang kurang berkenan dari sikap atau ucapan Bapak, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat dan tetap bahagia. Terima kasih. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan dulu untuk kita semua.